hidup kami, hubungan kami dengan Engkau karena hubungan karena cinta ya Tuhan. Bukan hubungan karena kami mencari keuntungan daripadamu, tapi karena kami mengasihi, kami mencintai Engkau dengan segenap hidup dan hati kami. Hari ini hamba berdoa Engkau bicara Tuhan. Roh Kudus Engkau tolong kami, berikan roh pengertian, sampai kebenaran Tuhan itu sungguh-sungguh menerangi hati kami, dan munculkan, lahirkan iman di hidup kami Tuhan. Dan khususnya pada hari-hari di mana kami menghadapi sebuah kepercayaan besar yang Tuhan sedang berikan di tengah-tengah kami. Tuhan, sesungguhnya kami menyadari, kami tidak mengerti akan gambaran besarnya, tapi kami ingin melakukan bagian kami dalam hari-hari ini, sehingga semua yang Tuhan rencanakan akan selesai dan sempurna. Kami tahu kami bukan segala-galanya, kami bagian daripada rencana Tuhan yang besar di akhir zaman. Amin. Tapi mampukan kami Tuhan, ada pada bagian kami mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Dan hamba berdoa, berikan akan semua kami hati yang bisa berseru kepada Tuhan, hati yang bisa menjerit kepadamu, untuk melihat semua yang Tuhan rencanakan itu tergenapkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Bicara, ubah kami dan berkati kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau diberkati berkata, Amin. Amin. Shalom. Saudara sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan yang ketiga, dan itulah yang Alkitab katakan sebagai covenantal favor, atau favor yang Tuhan berikan oleh karena adanya covenant antara Tuhan dengan kita. Saya mau ulangi lagi memberikan pengertian kepada saudara, apa bedanya yang namanya covenant dengan testamen. Kalau Anda membaca Alkitab bahasa Inggris itu ada istilah Old Testament dan New Testament atau New Testament. Sebenarnya itu beda sekali. Itu tidak pernah ada dalam Alkitab karena Alkitab tidak banyak menggunakan kata testamen, tapi Alkitab menggunakan kata covenant. Nah, di mana perbedaannya? Kalau menggunakan covenant, maka katakanlah ada covenant pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian muncul covenant kelima, maka tidak berarti yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu gugur. Ngerti saudara ya? Kecuali digugurkan memang, covenantnya dibatalkan. Tetapi kalau yang namanya testamen, itu lebih kepada sebetulnya pemikiran Yunani. Di mana kalau ada Old Testament, ketika ada yang baru, maka yang lama otomatis diganti. Anda ngerti itu ya? Jadi begitu ada yang baru, maka otomatis menggantikan yang lama. Nah, Tuhan berkata, bahkan satu iota pun, satu titik pun dari Taurat tidak dia batalkan. Artinya, semua covenant yang Tuhan pernah berikan kepada kita, yang kita baca di perjanjian lama, sampai hari ini masih berlaku, dan kita bisa menikmati blessing-nya, walaupun Yesus memberikan new covenant, sebuah perjanjian baru, lewat tubuh dan darahnya. Nah, saudara sekalian, maka semua perjanjian, covenant yang lama, tetap kita bisa nikmati akan blessing-nya. Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat bahwa di dalam sebuah covenant perjanjian, saya percaya secara general, secara umum, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi saya juga percaya ada orang-orang yang punya covenant pribadi antara dia dengan Tuhan. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Karena sebenarnya setiap covenant Tuhan itu, di dalamnya ada favor,
ada berkat, ada kemudahan Tuhan yang membuat Tuhan menjadikan kita adalah favoritnya, di antaranya karena antara kita dengan Dia ada yang namanya covenant. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat beberapa contoh di Alkitab supaya kita menangkap apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan buat kita. Nanti pada bagian bahasan akan perjanjian ini, covenant ini, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya dengan perjanjian baru itu membuat sebuah covenant itu sangat begitu cepat didapatkan kalau kita melakukannya dengan iman. Nanti kita akan sampai ke sana. Coba lihat Esther pasal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, kalau Anda membaca pada kalimat yang kedua dikatakan, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda. Di situ digunakan dua kata, grace and favor. Anugerah dan favor. Kata favor di sini kita mengerti dari kata favor lahir kata favorit. Mengapa Esther menjadi favoritnya raja? Ternyata kata favor di sini dari kata Ibrani hesed. Dan kata hesed itu artinya covenantal favor atau favor yang terjadi oleh adanya yang namanya covenant. Saudara, ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu, menjelang kami menikah, saya berdoa sebetulnya. Situasinya saya mau cerita kepada Anda seperti ini. Saya membuat itu cetakan undangan itu dari karton Manila itu di percetakannya Pak Timotius. Seumur-umur saya lihat undangan kawin paling jelek itu yang saya buat sendiri, saudara. Bukan salah percetakannya, tapi memang yang buat saya sendiri itu. Karena tidak punya uang, kalau dengan Pak Tim kan harga persahabatan tidak bayar, saudara. Jadi situasinya adalah, Anda bisa membayangkan saya baru mulai pelayanan. Belum ada gereja, yayasan tidak memberikan gaji. Saya volunteer. Saya pernah jadi part-timer yayasan setahun. Digaji hanya bulan pertama. Luar biasa itu. Itu pun diangsur 3 kali. Sudah digaji cuma sekali, diangsur 3 kali, bulan kedua tidak bisa memberi. Karena kondisi memang susah. Setelah 1 tahun, pimpinan kami sungkan, saya diberhentikan dengan hormat, saudara. Tapi tetap masih utang 11 bulan. Kapan-kapan mau saya tagih. Lalu kemudian kondisinya seperti itu. Saya baru mulai pelayanan, 86 lah kira-kira saya ini mulai khotbah di beberapa tempat. Tapi saudara mesti mengerti itu kondisinya seperti itu. Lalu kami ini punya rumah kecil yang masih harus ngangsur dengan bank selama 5 tahun. Dan setiap bulan saya mesti ngangsur jumlah tertentu. Saya masih ingat loh jumlahnya, saudara. 116.700. Kok ingat Pak? 5 tahun kok. Apal toh. Terus begitu, saudara. Karena nggak ada uang. Jadi enggak pegang apa-apa, enggak. Nah, di situ saya berkata begini, Tuhan, aku ini sebetulnya income tidak jelas. Kemarin saya dengar ada seorang calon mertua lihat anaknya pacaran sama seseorang, dipanggil, saudara. Dipanggil, ditanya-tanya, pertanyaan terakhir itu penentukan apakah dia akan diterima atau tidak. Kamu ke depan mau bagaimana? Dia berkata begini, saya akan mengalir dengan Tuhan. Langsung dia berkata gini, kalau begitu saya belum setuju kamu nikah sama anak saya. Bayangin, saudara. Apakah itu jawaban salah? Betul.
untuk level dewa itu, mengalir dengan Tuhan. Level manusia biasa, Anda harus meyakinkan calon mertuamu. Normalnya seperti itu. Kasus saya, ini mami saya, mertua saya di sini, beliau baik sekali. Tidak terlalu saya yakinkan, mengizinkan saya menikah dengan anaknya. Tapi saya berkata begini, Tuhan, aku nggak bisa tidak bertanggung jawab. Ini nggak mungkin. Lalu pada waktu itu sudah harus membuat surat undangan kawin. Jelek banget lah. Warnanya hijau begini saudara. Sebetulnya beli di Kauman lebih bagus sih. Tapi saya buat sendiri, saya desain sendiri itu. Makanya saya bilang itu khusus karena saya desain sendiri. Pada waktu itu saya bilang gini, saya kasih tulisan apa ya? Nah di situ kemudian saya doa, saya menghadap Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Buka nak, kitab ini, Samuel ini, pasal sekian, ayat sekian. Saya cari itu ayatnya. Tuhan temukan saya, itu perkataan Daud kepada Tuhan, tentang janji Tuhan buat Daud dan keluarganya. Saya baca itu getar hati saya. Dan di situ saya mengerti, Tuhan berkata, tulis ayat ini. Supaya kamu mengerti, ini janjiku buat hidupmu. Bayangin. Jadi saya tulis itu. Itu tidak lazim. Kalau yang lazim itu 2 menjadi 1, ini biasa itu. Paling ngambil kidung agung, ngambil apa yang disatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Tapi yang saya tulis itu bukan kalimat pernikahan sebetulnya. Sebetulnya yang saya tulis itu adalah janji Tuhan buat seorang raja dan keturunannya, bahwa mereka akan terus hidup di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan saya mau berkata buat saudara, sampai abad 21 ini, janji Tuhan buat Daud dan keturunannya, yang terus akan hidup di hadapan Tuhan, dan terus akan memegang tampuk kekuasaan dan tahta, dia genapi. Kalau Anda mempelajari keluarga Ratu Elizabeth yang di Inggris, itu adalah keturunan dari Raja Daud. Itu mereka punya silsilah jelas sekali itu. Jadi sampai hari ini Tuhan tetap berkata bahwa aku pegang janjiku. Nah, saudara sekalian, ketika saya mendapatkan janji itu, maka buat saya pribadi, rangkaian janji Tuhan itu merupakan sebuah covenant pribadi antara saya dengan Tuhan, antara keluarga saya dengan Tuhan. Itu covenant. Nah, karena covenant itulah, maka saya berkata sampai hari ini, itu ada favor Tuhan buat kami. Kalau Anda baca itu ajaib sekali, saya nggak mau bacakan lah, dikira nanti pamer. Tapi saya berkata itu ajaib itu. Semua janjinya itu luar biasa. Dan di saat-saat tertentu, ketika saya berkata ini butuh sesuatu intervensi Tuhan, saya cuma menghadap, saya baca ayat itu di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ini yang pernah Engkau janjikan dalam hidupku, bahwa seperti ini akan terjadi. Dan saya melihat, tiap kali itu saya naikkan di hadapan Tuhan, karena itu sebuah covenant pribadi, antara Tuhan dengan saya, maka itu sebetulnya favornya luar biasa. Saya punya berbagai macam personal covenant dengan Tuhan, saudara. Saya cerita yang lain lagi. Masih ini sebelum menikah. Sembayang nih. Di tengah-tengah masa depan tidak jelas. Akan jadi seperti apa orang ini. Tidak ada orang tahu. Saya punya kerinduan. Saya punya ambisi untuk mengabdi ke Tuhan. Saya punya keinginan untuk melayani sebanyak mungkin orang. Sejujurnya ambisi saya tidak kecil. Besar di dalam hati saya, tekan-tekan, ojo ngetok-ngetoki orang. Saya tekan, tapi di dalam saya itu banyak, saudara, impian-impian yang luar biasa. Termasuk Holy Stadium ini. Sebetulnya Bu Yuni itu sudah mimpi kita akan punya stadium. Tanya dia. Tapi Tuhan pernah kasih saya penglihatan. Karena saya pernah ngomong begini. Semarang dulu tuh ada namanya GOR, Gedung Olahraga Jawa Tengah, GOR Jateng. Itu 10.000 tuh. Itu tahun 94, saya ngomong begini, Tuhan, wah aku DKI stadium, kayak itu,
gor di Jateng yang sudah tidak ada itu. Kan lumayan kalau punya gereja rodok gede itu enak gitu loh. Jadi ngomong sekali buat banyak orang. Nggak bolak-balik lama-lama keram nih mulut saya nih kalau terlalu banyak ngomong begini. Tuhan ngomong gini. Oke, katanya. Itu sebetulnya itu kondisi lagi gawat. Makanya saya berkata kalau hari ini keadaanmu lagi kocar-kacir, bagaimana Anda bisa bangkit imanmu? Mari bermimpi yang besar. Nanti mungkin tetanggamu gini, mimpi di siang bolong kali ya, utangnya ra iso bayar kok duwe mimpi pengen duwe bank. Biarin enggak apa-apa. Siapa tahu satu hari Tuhan ingat dan dia memberi kejutan. Karena saya ini pernah berkali-kali ngalami. Saya ngajar di Bethlehem Bible College. Saudara tahu nggak? Itu sebuah wish kecil sekali keluar tuh. Satu kali keluar. Zaman itu belum kawin juga. Pak ngomongnya urung kawin terus biar saya tarik ke belakang. Wong saya seorang sejarawan, saudara. Sukanya saya ngomong masa lalu yang bagus-bagus lah. Saya lagi diajak makan siang di Bukit Doa Taman Getsemani. Itu masih ada Pak almarhum Pak Samuel Elkana. Hadir pada waktu itu sahabat beliau, orang terkenal, orang hebat, namanya Brother Andrew, orang Belanda, yang punya yayasan namanya The Open Doors. Zaman Perang Dingin, ketika Soviet masih ada, dia sering membawa Alkitab masuk ke daerah Soviet, komunis, namanya Brother Andrew. Suatu hari, lagi makan siang, saya pas ke sana diajak makan. Saya pendengar yang baik, saya tidak mengucapkan apa-apa. Di tengah-tengah perbincangan itu, Brother Andrew berkata begini, aku habis dari Semarang, aku mau langsung ke Timur Tengah. Ditanya oleh Pak Samuel, kenapa kamu ke Timur Tengah? Dia berkata, oh aku sedang ada proyek membantu pembangunan sekolah Alkitab di Bethlehem untuk orang-orang Palestina. Saya kaget, saudara. Kok untuk orang Palestina? Dan dia mengatakan, mereka terbuka untuk Injil. Jadi aku sekarang sedang ke sana, mereka sudah mulai sekolah Alkitabnya, aku membantu mereka, dan aku akan ngajar di sana. Saya dengar perkataan dia mau ngajar kepada orang-orang Palestina, tiba-tiba keluar sesuatu di dalam saya. Oke, saya berkata gini, wah Tuhan, boleh juga tuh, kalau satu hari aku juga ngajar di situ. Kan keren, beda kan saudara, ngajar di situ, beda tuh. Sudah, sekali tok, dan saya tidak pernah ngomong ke orang lain, bu saya diajaki ngajar di situ. Tidak punya nyali untuk menawarkan diri, saudara. Sedang yang ngajar tuh levelnya Brother Andrew. Lalu kemudian saya berkata dalam hati nih, sekali tok saya berkata, kalau bisa satu hari saya ngajar. Pada waktu sekian bulan lalu kita ke Israel, kan saya mampir sebetulnya, yang lain semua masuk ke toko souvenir, saya keluar sendirian, diantar ke tempat sekolah Alkitab itu. Rundingan kapan, tanggal berapa bisa ngajar dan sebagainya. Terus saya diajak tur kecil, muter sekolah Alkitab, dan saya diberikan daftar yang ditulis di batu, ditanam di temboknya. Ini adalah orang-orang yang berjasa membangun sekolah Alkitab kami. Dan saya lihat tulisan Brother Andrew, Open Door. Saya bilang, kamu kenal ini enggak? Dia bilang, dulu ini yang ngajar saya. Terus saya bilang, dia di seluruh Israel Palestina ini, berapa sekolah Alkitab yang dia bantu? Cuma di tempat kami. Kaget saya, saudara. Ini yang sekian puluh tahun lalu Brother Andrew bilang, dia lagi membangun sekolah Alkitab di Palestina, dan ini yang sebetulnya dulu sekian puluh tahun lalu, cuman ngucap di hati, tidak di mulut. Berkata Tuhan, kalau bisa ngajar di sini oke juga. Kasih. Siapa bilang Tuhan tidak mengerti bahkan keluhan dan apapun dan doa yang di dalam hati kita. Amen, saudara. Jadi kalau saudara itu punya perjanjian dengan Tuhan, itu lebih dahsyat. Sedang Anda punya wish aja, Anda punya keinginan, engkau hadapkan ke Tuhan, itu dia bisa genapi kok. Nah, satu hari saya berdoa lagi, Tuhan, dengan keadaan seperti itu saya tidak tahu
Kalau Anda kerja dengan orang dengan gaji yang tertentu, Anda bisa merencanakan masa depanmu. Tapi kalau Anda kerja seperti yang saya lakukan, Anda melayani dan tidak jelas sebetulnya. Minggu depan itu ada pelayanan tidak? Hidup saudara basically di zaman itu dari persembahan yang orang berikan, nggak jelas. Jadi kami sembahyang, saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau mau? Tiba-tiba kami dapat 2 ayat. Ayat pertama yang berkata, kamu akan melayani aku dengan hartamu. Saya bilang, nggak mungkin loh Tuhan, wah kurang duit-duit gini kok. Saya bilang, bagaimana mungkin, saya nggak punya uang kok, bisa melayani engkau dengan hartamu itu dari mana? Terus Tuhan kasih ayat itu. Ada wanita-wanita yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Saya berkata begini, kalau begitu aku tahu, walaupun sekarang aku tidak punya apa-apa, ke depan aku tidak akan hidup melarat. Karena nggak mungkin melayani Tuhan dengan kekayaannya kok hidupnya melarat, nggak mungkin. Jadi dari sejak awal saya taruh di sini dan di sini, aku adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Tidak ada keraguan soal itu. Yang pertama, saya doa lagi, saya bilang Tuhan apa lagi? Dan kemudian dia beri ayat yang berkata kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Dan dia berkata, aku beri kamu kekayaan tersembunyi dari kerajaan surga. Aku berikan kepadamu rahasia kerajaan surga. Dan sejak Tuhan bicara itu, ada yang berubah di hati saya. Tiap kali saya baca Alkitab, saya bisa lihat sudut yang orang nggak lihat. Ketika setiap kali Tuhan membuka rahasianya, sampai terus terang itu roh saya, jiwa saya bisa lompat. Saya bilang, wow, saya nggak pernah mikir loh seperti ini, tapi kebuka. Itu namanya rahasia kerajaan surga. Itu dipelajari nggak bisa. Kenapa? Sebab itu munculnya dari Hesed tadi. Dari sebuah covenantal favor. Favor yang diberikan karena sebuah perjanjian. Makanya saya berkata seringkali kalau dengan teman-teman yang mesti belajar homiletik, ilmu khotbah, saya bersyukur sih. Saya bilang begini, saya berterima kasih ke Tuhan, tidak harus susah payah seperti kamu. Kalau Anda belajar homiletik, ada ilmunya kan? Judulnya apa dulu? Temanya apa? Ayatnya di mana? Isinya apa? Terus seminggu sendiri itu cari itu, saudara. Tapi dengan load khotbah yang banyak begini nggak bisa. Ya cuman diem aja. Seringkali Pak Tim tanya sama saya kalau minggu pagi, meh khotbah apa? Ya ngerti judulnya, lah sini embuh. Tapi dia juga hebat tuh. Satu hari dia lupa, dia khotbah di Permata. Diomongin, lupa, Bapak ditunggu khotbah. Dia tanya sama saya, kue judulnya apa hari ini? Above the crowd, tulis sih, oke. Khotbahnya, saya akan khotbah above the crowd. Isinya lain, saudara. Judulnya sama, lumayan. Itu susah loh. Tapi wong dia pendeta di atas pendeta itu masalahnya. Jadi saya belajar itu kenapa bisa gampang ya? Kalau saya nggak ngerti apa-apa, ya saya diem aja. Seringkali teman dari Live TV tanya, Pak judulnya apa? Ngusik yo. Karena saya nggak dapat apa-apa. Saya mesti nunggu sampai Tuhan bicara, lalu kemudian ya saya kebuka aja. Sesimpel itu memang. Ada orang tanya, Bapak nanti khotbah apa di ngajar apa di Bethlehem? Nggak tahu saya. Nantilah naik pesawat saya baru tanya, tak menang ngereng sama Tuhan. Nanti kan diomongi sama dia. Kalau nggak diomongi Pak, bubar. Nggak bisa. Tapi ketika itu muncul, saya aja ketika itu muncul, saya bilang, wah, saya nikmati kok. Pak, kenapa bisa begitu? Itu favor. Kenapa bisa begitu Pak? Karena perjanjian. Saya datang seperti orang yang sampai jam 5 sore tidak punya kerjaan. Istilah zaman saya ketika muda namanya madesu. Masa depan suram, saudara.
Di zaman itu sengering orang berkata, ini madesu ini, pendeta madesu ini, masa depan suram ini. Nggak tahu. Saya berkata, Tuhan, mengemis aku malu, mencangkul aku tak kuat. Apa yang harus kulakukan? Yang aku hanya ngerti ada sebuah panggilan dan kerinduan dalam hatiku ingin mengabdikan diriku kepadamu. Datang sebagai orang yang tidak berdaya kepada Tuhan. Dan tiba-tiba dia bisa berkata, aku mau buat perjanjian dengan kamu. Dan kalau itu terjadi saudara, akan luar biasa. Makanya saya mau berkata buat saudara, tingkatkan kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita hanya berhubungan dengan Tuhan, sekedar supaya kita mendapatkan keuntungan sesuatu dari Dia, terlalu rendah. Mengapa tidak kita menghadapkan hidup kita kepadanya, di tengah-tengah keadaan seperti apapun datang, dan berkata, Tuhan bicaralah kepadaku. Karena di situ kemudian, dia sangat mungkin menghampiri saudara dengan sebuah tawaran covenant yang luar biasa. Dan kalau itu berupa covenant, saudara akan terima favor Tuhan yang luar biasa. Mengapa Esther mendapatkan favor dari Raja Ahasiweros? Sebab ada perjanjian. Perjanjian dengan siapa, Pak? Dia kan tidak kenal raja itu. Perjanjian antara orang Yahudi dengan Tuhan Allah Jehovah. Dari sejak zaman Abraham itu. Perjanjiannya turun-temurun dipegang oleh Esther. Dan karena perjanjian Tuhan yang tetap akan melindungi, menyelamatkan, memberkati akan umatnya, dia jadi ratu, saudara. Jadi itu bukan semata-mata karena dia paling cantik. Bukan pula semata-mata mungkin dia paling wangi. Bukan semata-mata dia paling hebat. Bagian daripada sampai raja suka dengan dia. Oleh karena dia punya darah Yahudi. Dan Tuhan terikat covenant dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya sampai dengan hari ini. Dan tidak pernah bisa umatnya dibinasakan. Maka karena perjanjian itulah Esther yang harus jadi ratu. Kalau Tuhan punya perjanjian pribadi dengan saudara, Anda ikut tender, engkau berkata gini, ada perjanjian aku dengan Tuhanku. Dalam Kristus keturunan Abraham aku ini. Dan aku berhak mewarisi janji daripada Tuhan. Anda berkata dalam nama Yesus, semua peserta tender yang lain, ya jangan ngomong teriak-teriak. Aku persilahkan pulang. Percuma kamu ikut, karena aku yang harus menang. Aku punya hesed covenantal favor dengan Tuhan. Anda masuk, yang lain seperti laut merah terbelah, shoot kanan kiri, you got it. Terus jangan berkata gini, yo aku habis, saudara. Anda harus menyadari itu karena favornya Tuhan. Jadi kalau Anda punya perjanjian dengan Tuhan, saya berkata sekali lagi, ini dahsyatnya luar biasa. Ini dahsyat. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Anda punya perjanjian pribadi dengan Tuhan, mantap. Ada orang tanya, Pak, kenapa Bapak diberkati? Maaf, karena aku harus bertugas. Bapak bisa miskin nggak? Tugasku nggak pernah dicabut. Dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan aku. Mau pengen miskin aja nggak bisa saya. Kenapa Pak? Itu kan sombong Pak. Bukan. Aku ini ditugasi Tuhan, melayani Tuhan Yesus dengan kekayaanku. Pak, mau miskin sebentar, maaf, saya nggak bisa. Bukan kenapa-kenapa, ini tugas. Dan saya masih mau menjalankan tugas saya. Oh ya Pak, mau saya. Terus saya kerjakan. Nah kalau ada orang terima seperti itu, terus berkata gini, Tuhan kok capek ya Tuhan kerja seperti ini. Dia berkata, enggak apa-apa nak,
Sekarang gantian, kamu akan jadi orang yang terima sumbangan dan belas kasihan dari banyak orang. Siapa yang mau terima sumbangan dari banyak orang? Lambaikan tangan saudara. Anda adalah fakir miskin yang membutuhkan sumbangan. Lebih berbahagia memberi daripada saya nggak mau dirubah. Saya nggak mau. Saya kalau lihat orang ya, susah gitu, ngomel ini, dan nyusahin orang gitu ya. Saya menghibur diri saya berkata begini, sudahlah, memang dia ngomelnya banyak, terus biarinlah, daripada tukar nasib sama kita. Iya tak? Betul nggak saudara? Daripada kita harus marah, jengkel. Kalau bagian kita memberkati, ya sudah. Itu sebuah covenant, perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, kembali berpulang kepada semua kita, seberapa Anda meresponi akan hal itu. Teruskan lagi. Sekarang mari kita lihat di 2 Tawarikh pasal 20, lihat pada ayat yang ke-21, sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Anda membaca kata kasih setianya dari kata chesed, itu covenantal favor. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara sekalian perhatikan. Raja ini Yosafat dikepung oleh musuh. Dan raja ini ketakutan sebetulnya, secara manusia dia ketakutan. Ketika kemudian dia mencari Tuhan, datanglah firman yang berkata, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan selamat. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berkelimpahan. 2, kamu percaya kepada Tuhan, kamu selamat. Kamu percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan berkelimpahan. Anda boleh baca cerita itu sebelumnya. Akan ada kalimat seperti itu. Lalu kemudian, setelah itu disuruh apa? Tuhan berkata, bagian pemuji di depan. Maka dia kumpulkan rakyatnya, dia berkata, siapa bagian pemuji? Kumpulkan. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dia mau berkata, Tuhan, kami mau nyanyi. Bahwa kami adalah orang-orang yang terima favor Tuhan oleh karena perjanjian yang kau ucapkan, dan perjanjian janji yang kau ucapkan berkata, percaya kepada Tuhan, kami akan selamat, percaya kepada nabi-nabinya, dan kami akan berkelimpahan. Saudara, orang perang itu bisa 2 macam. Sekedar Anda perang, kemudian musuhmu lari semua, dan Anda menang, atau Anda seperti mereka. Anda perang, Anda nggak terlalu perang sebetulnya, Anda menang, dan Anda menjarah luar biasa.
Sampai 3 hari itu menjarah, baru selesai, itu jarahan yang luar biasa. Mengapa diberikan? Sebab mereka nyanyi dengan iman berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya, favor karena covenant aku terima dari Tuhan. Ngerti saudara? Dan dia berkata, covenantmu berkata, kalau aku percaya ke Tuhan, kami diselamatkan dan mereka menang. Kami juga percaya perkataan nabi-nabimu dan kami berkelimpahan. Maka lihat Tuhan memberikan dua-duanya. Dia berikan kemenangan dan dia juga berikan kelimpahan. Ngerti saudara? Hesed adalah sebuah favor yang Tuhan berikan karena perjanjian antara Tuhan dengan kita. Makanya setiap kali nih ya, Anda dengar firman, dimanapun Anda dengar firman, tiba-tiba ada yang jadi rema dalam hidupmu. Muncul kayak rema, blok. Tuhan ini buat aku. Anda ngerti, ini jawaban Tuhan buat aku. Pegang dan berkata, Tuhan, ini covenant. Engkau janji seperti ini. Engkau angkat di hadapan Tuhan. Kalau perlu tulis yang gede, taruh di tembok di kamarmu. Tiap kali engkau hadapkan, engkau cuma angkat tanganmu berkata, ini janji Tuhan buat hidupku. Saudara akan terima hesed Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba favor Tuhan akan turun dalam hidupmu. Sebab Tuhan yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Dia menggenapi semua janjinya sempurna, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Ini luar biasa. Makanya kalau Anda bukan orang yang suka membaca Alkitab, engkau menyulitkan dirimu sendiri. Karena perjanjian yang paling hebat itu yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau kita suka membaca Alkitab, Anda membuat kemudahan buat dirimu sendiri. Dan itu akan membawa dampak begitu besar dalam kehidupan kita. So saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua kita menangkap ini sebuah perjanjian yang membawa favor yang sangat besar dalam kehidupan kita. Masih kita lanjutkan lagi. Sekarang mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang kelima. Lalu kita akan lompat ke ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 13, lihat pada ayat yang kelima. Pada waktu itu sebetulnya Yerobeam akan berperang melawan Abia. Yerobeam merasa dia akan menang, tapi lihat sebuah covenant merubah segala-galanya. Raja Yehuda berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Saudara tahu sampai hari ini, yang tadi saya katakan, yang berkuasa di Inggris itu Ratu Elizabeth, itu keturunan Raja Daud. Sampai hari ini orang tahu, ditelusuri sampai ke atas, memang itu masih ada garis dengan Raja Daud. Dan Tuhan sampai berabad-abad genapi firman-Nya, dan itu dengan suatu perjanjian garam, salt covenant. Oke, lompat ayat 14, pasal yang sama. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Satu covenant saja. Coba Anda perhatikan, begitu itu diucapkan, dia berkata, kami ini keturunan Daud. Antara Daud dengan Tuhan dan keturunannya
ada perjanjian garam. Saudara bisa lihat itu. Habis ditundukkan lawannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bergeser dari perjanjiannya. Saya berdoa, Anda baca Alkitab, pegang akan janji Tuhan. Sebab perjanjian Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Sekarang kita lihat lagi, 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-36. Ini perkataan Daud ketika dia menghadap Saul untuk menawarkan diri melawan Goliat. Lihat apa yang dia katakan, 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, Daud itu berani menghadapi Goliat. Saya berkata begini, memang betul. Sebetulnya motif pribadinya dia, motifnya loh ya, itu motif nggak terlalu rohani. Saya pernah ngomong begini, ada orang marah bela Daud, saudara. Ngawur itu pendeta tuh. Daud itu pasti karena ini. Anda baca di Alkitab. Daud itu kenapa dia berani melawan Goliat? Motifnya apa tahu? Dia kan disuruh ayahnya bawa perbekalan untuk kakak-kakaknya di medan pertempuran. Sampai di sana kira-kira ini melihat semua tiarap, semua bersembunyi. Dia dengar ada orang teriak-teriak, nantangi, maki-maki barisan Tuhan. Terus orang berbisik-bisik, kamu tahu nggak? Ada pengumuman dari Raja Saul. Siapa yang bisa ngalahkan dia? 1, dapat duit banyak. 2, jadi menantu raja. 3, bebas pajak. Oh ya? Dia bilang, beneran nih katanya. Bener. Dikawinkan sama anaknya yang mana? Sing itu, anaknya ayo kabeh kok. Ya bener, yang mana? Yang paling tua. Lumayan juga tuh. Oke katanya. Yang pertama apa tadi? Dapat duit banyak. Banyak ya duitnya? Banyak. Kedua, kawin sama anak raja. Jadi kalau kawin sama anak raja, di mantu raja. Oke juga ya. Terus, nggak usah bayar pajak. Wah, bagus juga tuh. Kasihan bapak tuh. Pajaknya banyak. Nggak bayar ya? Nggak bayar. Pindah lagi. Tanya lagi. Hadiahnya apa sih ngalahin dia? Dapat hadiah uang banyak. Berhadiah ya? Diundi apa enggak? Enggak, pokoknya menang. Untuk hadiah. Duit. Jen. Duit. Oke, terus kawin sama siapa? Anaknya. Bener, jangan-jangan kawin sama budai. Enggak anaknya, tenang, dari mantu raja, bener. Ketiga, bebas pajak. Beneran nih? Bener. Tuh tanya bolak-balik, terus gini. Lumayan ya, gue ini kok gini, tapi hadiah lumayan. Saya tak hadapi. Tapi, dengerin. Sekalipun motivasinya itu karena ingin mendapatkan itu. Kalau orang berperang dan berkata gini, aku pasti mati ini. Dia perang enggak? Enggak mungkin. Ada 2 hal. 1, hadiah itu menstimulans, membangkitkan di dalamnya untuk berkata, gua hadapilah. Itu hadiah. Hadiah itu fungsinya cuma mendorong orang untuk mau berbuat sesuatu supaya dapat hadiah. Tapi kalau itu beresiko membuat dia mati dan dia berkata gini, wah kansku menang cuma 10%. Belum dadi mantune rojo, wis mati aku kira-kira. Nggak mungkin toh. Betul nggak? Misalnya begini, saudara, ini ada uang 1 miliar. Siapa yang mau? Semua angkat tangan. Apa syaratnya? Anda harus dibakar hidup-hidup 1 jam. Setelah itu Anda keluar dapat 1 miliar. Tidak boleh diwariskan, Anda harus terima sendiri. Ya percuma toh. 100 miliar, nggak ada yang mau saudara. Karena itu nggak mungkin Anda terima. Sebagus apapun hadiahnya, kalau dalam hitunganmu kamu nggak mungkin menang, ya tidak akan mungkin toh. Ngerti? Apa yang membuat Daud berkata begini? Sudahlah aku hadapi. Itu bukan karena dia utangnya sebanyak-banyaknya, wis mati aja lah bebas utang. Enggak. Dia cuma pegang 1. Ini orang tidak bersunat. Kata sunat itu artinya
Sebetulnya kata covenant itu artinya to cut, dipotong. Itu dari istilah dari awalnya dari sunat itu loh saudara. Dia berkata, aku bangsaku dengan Tuhan adalah bangsa yang bersunat. Sekarang perjanjian baru sunat hati. Ya toh? Aku bangsaku, orang punya covenant dengan Tuhan. Ini manusia tak bersunat berani menghina kami. Kalau aku perang, nanti dia berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Dan dia menang. Why? Dia ngitung. Yang namanya Tuhan itu pasti bisa diandalkan. Itu hitungannya. Kalau aku dengan Tuhan ada semacam perjanjian atau covenant, maka itu bisa diandalkan. Dan ini yang banyak anak Tuhan tidak mengerti. Sehingga waktu kita menghadapi tantangan, kita nggak berani berkata, aku bisa dan pasti mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Yang dihitung kekuatan manusianya. Padahal Anda harus memperhitungkan yang namanya faktor Tuhan. Bedanya antara orang natural dengan orang supranatural adalah orang natural hanya menghitung kekuatannya. Orang natural hanya menghitung duitnya. Orang natural hanya menghitung akan kesanggupannya. Tapi orang supranatural menghitung kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Sebab kita hidup dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk pada bagian yang menurut saya sangat penting, yang berkaitan dengan yang namanya perjanjian atau berkat oleh karena sebuah covenant. Ada satu hal yang saya ingin bagi ke saudara. Sebetulnya ini di luar catatan saya pertama. Tadi menjelang berangkat, saya lagi di kamar mandi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sesuatu, dan saya kaget. Dia bilang begini, nak, kamu tahu the great awakening yang akan kita buat? Saya bilang, ya aku kurang lebih tahu Tuhan. Dia bilang enggak, kamu enggak ngerti. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan, level of expectationmu itu rendah sekali. Kebanyakan dia berkata, anak-anakku ketika bicara the great awakening, mereka bicara KKR besar atau retreat besar. Dia bilang tidak. Dia berkata kegerakan besar, kebangkitan besar itu. Tuhan berkata yang aku mau terjadi pada bangsamu adalah gabungan dari berbagai revival yang pernah terjadi di seluruh dunia. Dan itu akan ada semua di bangsa ini, nyampur jadi satu. Terus saya bilang begini, saya bilang, Tuhan, aku bilang, ini maaf nih, beri aku dasarnya, bahwa itu bisa terjadi. Beri aku dasarnya, bahwa itu bisa terjadi. Sekarang saya mau cerita ke saudara. Tuhan ngomong begini. Yang namanya covenant itu terjadi, itu difungsikan, dioperasikan itu karena iman. Saya bilang, maksudmu apa? Sekarang coba ya, Anda buka ayat. Saya mau jelaskan ke saudara. Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Ini terjadi sesuatu nih. Keluaran 4 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan, ini Musa lagi pergi menuju ke Mesir nih. Mau melakukan tugas, membebaskan umatnya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bingung nggak? Anda baca ayat sebelumnya, Tuhan mengutus Musa ke Mesir. Mendadak di tengah jalan, Alkitab berkata, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Teruskan lagi, nanti saya jelasin. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan
membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saya jelasin ke saudara, dengerin baik-baik. Nanti saya cerita banyak hal ke saudara. Musa itu hidup 40 tahun pertama dengan orang Mesir. Tidak kenal yang namanya disunat. Tidak kenal. Tidak terlalu ngerti perjanjian dengan Abraham. Dia berkata, lu mesti sunat anak-anakmu, keturunanmu sunat, kalau tidak mati. Itu hukum Tuhan. Kamu tidak melakukan, mati. Musa lalai tidak nyunat ke anaknya. Harusnya kan gampang, bawa ke klinik terang bangsa, sunat selesai. Lali Musa itu, lupa nyunat ke anaknya. Karena 40 tahun pertama tinggal di Mesir. Tidak ada tukang sunat di Mesir. Dan 40 tahun pertama memang belum punya anak. Lalu kemudian dia pindah. Nebeng mertua. Namanya Yitro. Dia kawin sama anaknya Yitro. Namanya Sipora. Punya anak. Namanya Gersom. Lupa nyunat. Karena memang Yitro itu bukan orang Israel. Tidak ada klinik sunat di situ. Lupa. Ini yang saya pahami. Tuhan mengutus Musa, dia jalan. Walaupun tidak ditulis di Alkitab ini. Menurut saya setan nuntut ke Tuhan. Tuhan, perjanjiannya berkata, keturunan Abraham tidak nyunatke anaknya, mati. Sekarang Musa harus mati. Tuhan terikat dengan janjinya. Makanya Tuhan itu dengan perjanjian covenant-nya, saudara, itu luar biasa. Kita hanya bisa mengandalkan dia. Alkitab berkata Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Sebetulnya untuk membunuh Musa nggak perlu berikhtiar, gitu. Bergeledek, duer mesti mati kok. Selesai kok. Kenapa berikhtiar? Berikhtiar itu artinya golek jalan, mikir. Sebetulnya begini. Wah iya nih. Musa. Mbok lu tukang sunat ngono mbok jebret sekali kan beres. Sekarang kowe piye ini? Nah, tapi Anda harus ingat, saya percaya yang terjadi. Roh Kudus bisiin Sipora. Por. Bojomu meh mati lho, Por. Lah pengen manggil piye? Sipora kan ketahuan, Por. Sip aja, sip. Suamimu mau mati itu. Tidak nyunat anaknya. Terus bagaimana? Bawa covenant itu, tempelkan ke badannya. Musa tidak melakukan apa-apa. Dan tidak ngerti apa-apa. Dipateni Tuhan. Jalan geledak bawa tongkat ini. Hampir dibunuh loh. Istrinya ngerti. Untung istrinya nggak gini. Ben mati sisan karpet. Mudah-mudahan tidak begitu. Ya saudara. So anyway, Sipora ini sadar. Waduh. Apa yang dia buat? Dia ngerti. Ambil pisau batu. Wah itu nek tumpul rosone kayak apa tuh. Kalau pisau batu. Tapi batu ada yang tajam sih ya, saya tahu ada. Tapi sadis loh. Saya pernah lihat orang disunat itu. Kalau ada pengobatan gratis tuh saudara. Itu ngeri banget. Corak cekli ini. Saya nggak tega sih. Terus si anak sudah buas aku. Wah, belum katanya. Waduh. Itu apalagi kalau pakai gergaji triplek itu. Lama itu. Ini pisau batu. Cepet-cepetan. Gersom sini. Apa mah? Buanting ya mamai. Yes. Ini karena nyangkut nyawa bapakmu. Wotong. Tidak, Alkitab enggak berkata ditolongi orang banyak itu berarti perempuan perkasa itu. Buanting itu jelas. Anak yang gembor pingsan kira-kira. Geledake sik lari saudara, lari. Bawa apa itu? Wah itu
Gini. Coba bayangkan toh ya toh. Loh, Anda itu aneh. Saudara kalau Mbak tak baca tadi tidak ketawa. Aneh, nggak mudeng Alkitab nih berarti. Harusnya Anda membaca tuh tertawa. Nah, telat tertawa nih ini. Loh, bener gak? Itu kan gitu ceritanya toh. Pasti toh. Bapak tempel lagi. Jelas. Waget misalnya. Ngapa sih? Pengantin darah bagiku. Musa dianggap sudah menyunatkan anaknya. Covenant itu bisa terjadi juga sesimpel itu. Alkitab yang ngomong. Ini di luar yang saya siapkan dari kemarin. Sebelum berangkat ke Tuhan ngomong. Terus saya bilang gini, Tuhan, apa kaitan dengan The Great Awakening? Saya mau cerita dengan saudara banyak hal. Gini saudara, Tuhan ngomong gini, nak, dalam hidupmu, coba perhatikan. Aku beri anugerah, kamu pernah bersentuhan dengan yang namanya revival besar di dunia. Saya ingat-ingat, betul. Dan dia bilang, setiap apapun yang mewakili revival itu dan bersentuhan dengan hidupmu, bukankah kamu sudah melihat bahwa itu bisa mentransferkan sesuatu? Saya beri contoh, saudara. Saya tahun 90-an awal, 92, 93, 94, selama setahun bisa 3 kali ke Amerika. Sebagian beberapa teman-teman ikut, hanya ikut KKR-nya Benny Hinn. Saya hari ini tidak gaya kayak Benny Hinn, saudara. Enggak lah. Semua orang beda-beda. Tapi pengenalan akan Roh Kudus, bahwa hadirat Tuhan, saya dapetin dari situ. Saya baru jadi dekat ketika dia ke sini. Itu Anda tahu KKR kan sampai malam ya. Beliau itu baru pulang jam 1 pagi. Setiap malam 2 hari itu di Green Room sampai jam 1 pagi. Itu anak buahnya sampai tanya dengan teman-teman, itu Pastor Benny diapain? Kok bisa tidak pulang-pulang jam 1 sudah teler yang lain? Dia masih ngobrol sama saya. Makan nasi kuning. Pernah ngerti Benny Hinn makan nasi kuning? Tak kasih bergedel. Katanya enak sekali. Buatannya Pak Wong. Nasi kuning. Dia makan lasanya. Sampai nambah-nambah. Makannya banyak loh. Bisa kurus tapi luar biasa tuh. Baru dekat itu. Terus saya diundang ngisi di program TV-nya dia. Dan sebagainya. Tapi saya belajar loh. Dari itu saja. Sentuhan itu aja. Ngalirkan sesuatu sampai hari ini. Saya belajar nyembah dari orang ini. Terus saya kenal lagi orang namanya Peter Youngren. Dia itu kalau KKR simple. Kalau Benny Hinn complicated. Choirnya 1000, ini berapa. Dia enggak, merakyat. Saya terjemahin di Semarang. Tak perhatikan, loh kok cuma begitu ya? Tapi powerful. Saya hanya kumpul beberapa kali dengan dia. Hari ini, saya bisa KKR seperti dia. Kan yang kita buat kesembuhan kan sesimpel itu. Ternyata, karena kita sering pergi sama, kerjakan sama-sama. Sekarang nggak harus saya. Pak Victor, Pak Hengki, bisa lakukan kok. Sama. Beberapa kali saya enak. Saya mulai pertama, sekian orang bersaksi. Saya beritahu Pak Victor, ayo doain lagi. Doain lagi, gelombang kedua disembuhkan lagi. Jadi kita kerjasama. Dengan Pak Hengki sama saya bilang, ayo mulai lagi, doa lagi, dia tengking lagi. Gelombang berikutnya orang disembuhkan. Simple. Saya belajar dari mana?
Cuman kumpulnya segitu-gitu aja. Dengan Peter Younger. Anda tahu Morris Cerullo? Singanya kalau keluar tuh luar biasa. Saya kumpul begitu aja sih. Berefek loh. Saya kumpul dengan Brother John. Ini ada cucunya ini. Jason di sini. Jen, lai, datang tuh. Itu urapan loh. Itu urapan. Anda kan ngerti kalau Brother John khotbah itu, kalau ayo persembahan tidak ada musik, nggak ada emosi, nggak ada apa-apa. Tapi semua orang berkata he is the best. Sebab dia ngajar pakai dasar firman. Dan tujuan hatinya itu memang bukan ngambil duit. Tapi kumpul begitu, ngefek ke hidup saya. Ngefek. Coba Anda perhatikan. Setiap kali acara bahtera, selalu persembahan yang maju orang ini, orang ngiri lagi. Why? Ya saya kumpul sama orang-orang yang punya spesialisasi seperti itu. Dan dia ngomong loh, kamu kan, ya toh, dalam hidupmu kan seperti itu. Kamu kumpul dengan siapa? Bersentuhan dengan siapa? Yang dia punya ngalir ke hidupmu. Benar gak saudara? Ya toh, kayak Sipora tadi toh. Just, pengantin darah. Musa berkata, kenapa ini? Kamu pengantin darah bagiku. Terus dia berkata kepada setan, setan, rak sido tripateni, sudah dia lakukan. Iblis gak nuntut ya? Berarti nempel, itu sah. Benar gak saudara? Nah, ini yang saya mau katakan buat saudara. Makanya Anda kalau bergaul sama orang, Anda bergaul dengan orang yang jadi itu. Yang rohnya, imannya, positifnya kuat. Nah, cuma percuma saudara. Nggak jadi apa-apa. Nah, dengerin baik-baik. Ini yang dia berkata. Dalam hidup kita ini, dalam hidup saya, Tuhan ngomong gini, aku izinkan kamu bersentuhan dengan perkara-perkara besar. Dan itu yang harusnya engkau berkata harus terjadi. Sekarang saya berikan daftarnya, cukup panjang daftar saya. Beberapa tahun yang lalu, kami yang pernah mengalami masa kegerakan tahun 79, kami buat reuni 2009. Temanya 30 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buat reuni tahun 2009. Nah, pada waktu kita ngobrol, ada seorang teman yang juga dia punya gereja, dia berkata begini, minggu lalu kami baru buat conference gereja kami. Dan ada seorang nabi dari Singapura yang kami undang datang. Lalu nabi ini berkata, kamu kan pernah tahun 79 mengalami kegerakan pelajar. Ini Tuhan bicara, kalian nanti kalau kumpul, reuni 30 tahun itu, harus kembali ke rumah yang pertama-tama terjadi kegerakan. Itu rumah pertama yang terjadi kegerakan. Dan dia berkata begini, ambil airnya, gali lagi sumur yang di tempat itu. Karena itu akan membangkitkan lagi satu hari sebuah gelombang kegerakan baru di antara anak-anak muda dan pelajar. Nah, yang ngomong bukan saya, yang ngomong teman saya. Waktu kita dengar itu, semua berkata, ayo kita atur. Maka diaturlah rombongan 1 bus atau 2 bus. Orang-orang inti itu, kami turun sampai di rumah itu, duduk di situ, ngobrol. Terus tiba-tiba kita sadar, loh sudah hampir jam 5, ayo kita berdoa. Yang berdoa berkata, Tuhan terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini, kami bersyukur, amin. Ayo pulang. Besoknya selesai, siang saya pulang sendirian dengan mobil, saya drive sendiri waktu itu. Dan ketika turun, saya bilang gini, Tuhan, kok ngambil sumur kok corone kayak begitu kemarin ya? Menurutmu sudah atau belum? Tuhan berkata, enggak, tidak ada itu. Lalu saya bilang, berarti belum kami kerjakan Tuhan. Iya. Tapi saya tahu sebagian sudah pulang naik pesawat. Kan kami sudah pada pulang. Tuhan bilang, tapi belum dikerjakan. Lalu saya ngomong begini, boleh nggak Tuhan? Aku lakukan.
Dia bilang, ambil nak. Saya hubungi Pak Hengki, saya bilang, kamu punya youth berapa? Mungkin 100-an berapa? Kerahin, besok ikut aku ke rumah itu. Nggak muat saudara, harus kita bagi 4 atau 5 kali itu. Setiap kali sekian puluh. Waktu saya ke sana, saya ngomong dengan teman yang punya rumah, saya berkata, boleh nggak aku berdoa ngambil dari sumur ini? Dia berkata, silahkan. Dan itu teman-teman saya sebagian lagi kumpul di situ. Dan saya masih ingat, saya bilang tiap kloter, saya bilang tiap grup, doa bahasa roh ambil yang kuat, sekian menit, sembahyang sudah teriak anak-anak itu. Kita memang ngerti bagaimana ngambil, teriak kita ngambil. Giliran. Saya percaya lewat Great Awakening akan terulang bahkan lebih besar di semua kota di Indonesia. Pelajar-pelajar akan dilawat Tuhan lagi. Ini ada yang berbeda. Saya mau percaya saudara, Great Awakening itu akan terjadi bukan karena apa-apa, sebab kita sudah ambil lagi itu. Dan selama ini ada di hidup kita. Jadi kalau Anda percaya covenant itu membuat sentuhan aja, seperti Musa saudara, itu akan terjadi. Yang kedua, saudara ngerti di kota Soe tahun 66, zaman Meltari itu, ada kegerakan rohani yang luar biasa. Dan ditulis dalam buku Like a Mighty Wind. Di situ ya, orang mati dibangkitkan, orang jalan di atas air, air berubah jadi anggur. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Seringkali kalau mereka ibadah, gedung gereja itu dari jauh seperti terbakar. Orang teriak-teriak datang ke sana pengen memadamkan, nggak ada apinya. Itu api Roh Kudus. Dari jarak sekian kilo itu orang bisa lihat dari jauh, kebakar, merah nyala, tapi nggak ada apinya. Di mana itu? Soe, dekat Kupang. Dan kita berkali-kali sebetulnya kita melayani dan memberkati kota itu. Dan Tuhan berkata, seperti pelajar-pelajar dilawat, nanti ada bagian-bagian dari Indonesia akan mengalami lawatan dalam dimensi yang seperti di Soe, bahkan lebih lagi. Dan Tuhan berkata, kamu sudah pernah melakukan bagianmu. Tempel dan terjadi sesuatu. Yang ketiga, sekitar awal 2000-an, di kota Toronto ada gereja Vineyard namanya. Dan terjadi lawatan Tuhan yang namanya Toronto Blessing. Itu orang jerking, orang holy laughter. Sekarang yang masih ada sisanya itu Daryl Stott. Ya itu termasuk produk dari Toronto Blessing. Saya beberapa kali datang ke tempat itu. Memang aneh, saya ini termasuk orang hard to receive mungkin yang gitu-gitu ya. Jerking ya nggak pernah, ketawa-ketawa, sampai holy laughter ya nggak pernah. Tapi itu pernah terjadi waktu pulang dari sana, kami retret, saya cuma cerita loh, tiba-tiba beberapa orang ketawa sendiri, sampai bingung, saya bilang, kok bisa ya? Sedang saya juga nggak sampai ngakak-ngakak itu enggak tuh. Saya ketawa iya karena geli lihat penampilan apa itu manifestasi orang aneh-aneh. Ada yang melungker, ada yang apa, itu saya geli, tapi tidak membuat saya sampai holy laughter, tapi cuma cerita begitu, nyebar. Serius itu. Dan Tuhan berkata, nanti ada orang-orang yang akan dikuasai roh sampai seperti itu. Nah, saya nggak tahu. Dan ternyata terjadi loh. Saya dengan Pak Adi Sutanto sekian bulan lalu di Mbang Sri, mau tanya saksinya ini. Seminar serius, kita serius sekali, tidak ada holy laughter, saudara, serius. Saya dengan Pak Adi itu orang serius. Kita bisa guyon tapi kita orang serius, saudara. Selesai KKR begitu, gereja itu dilawat. Beberapa orang bisa ketawa-ketawa sendiri tuh. Karena aneh. Jadi nempel, gitu ya saudara. Itu bawa. Nah ya, dari 79, Soe, Toronto Blessing. Terus kami Bahtera, kita Bahtera, pernah ke Wales. Kalau Anda masih ingat itu. Di Wales, kita datang di gereja tempat Robert Evan buat KKR. Kami nyembah Tuhan di situ, aneh itu memang.
bisa diizinkan masuk dengan bebas, dibawakan bahkan diajari, oh tempatnya bukan di gereja, ini ya di ruang doanya dibawa ke sana, sembahyang sampai begitu rupa. Saudara, itu di Wales. Saya percaya itu di Wales itu sampai satu kota penjara kosong. Semua bertobat, nangis, datang ke kantor polisi, semua yang nyolong, yang maling, yang nyuri, ngaku dosa semua. Polisi bingung. Akhirnya dibawa ke gereja semua. Itu kebaktian bisa berjam-jam. Dan orang selama bertahun-tahun dilawat Tuhan. Di jalan-jalan itu loh, orang nangis. Orang lagi minum, mau minum bir itu, tiba-tiba gemeter tangannya. Bukan karena birnya ada urapan, ditemplak Roh Kudus, nangis di bar. Sehingga saudara kalau Anda pelajari, sebetulnya ada banyak lagu-lagu rohani, sebetulnya itu lagu-lagu di bar itu. Sambil mabuk, sambil minum, telat-telat nyanyi, terus diganti kata-katanya. Itu Wales, saudara. Sampai terkenal seluruh dunia, sampai hari ini. Dan kita pernah ke sana. Kita pernah kebaktian di gerejanya. Saya pernah sampaikan firman di situ. Dan Tuhan berkata, nanti akan terjadi. Itu ada satu orang mimpi, saya lupa. Di mimpi itu dia lihat, Pak, saya kok mimpi aneh ya Pak? Orang di jalan kok nangis, semua teriak-teriak nama Tuhan. Saya bilang itu akan terjadi. Revival seperti itu akan terjadi. Jadi akhir Desember itu cuma pemicu pemantiknya. Mari percaya sesuatu yang besar terjadi. Saya baru diomongin Tuhan sore tadi loh. Dia berkata gini, semua yang bersentuhan kamu sentuh, kamu bawa, ujungnya jadi seperti itu. Apakah tidak mungkin akan terjadi seluruhnya? Saya bilang amin Tuhan. Dan dia ingatkan saya detail by detail semua yang kita lewati. Saudara, saya ini pernah khotbah di gerejanya Matthew Barnett. Itu di LA downtown, namanya Angelus Temple. Siapa yang dirikan? Itu namanya Amy. Itu kalau KKR gila-gilaan. Dia kalau revival zaman dia itu saudara, di mimbar gini, pakai Harley itu, brum, berhenti gini, nyentrik orangnya. Nah kita kan Bahtera kan nyentrik gitu. Zaman itu orang berkata, gila ini perempuan. Tapi itu revivalis hebat. Tuhan bilang, apa kebetulan? Aku pernah bawa kamu sampai ke situ. Hari ini Matthew Barnett berkata, Pastor, anytime kamu ke LA khotbah tempat saya. Tapi saya pernah ke situ. Tuhan bilang, apa kebetulan ke situ? Tidak, nak. Satu hari akan terjadi orang-orang dengan gaya khusus yang unik dan aneh. Tapi dia akan tarik jiwa begitu banyak. Dan itu akan membawa kegerakan yang luar biasa. Saudara pernah dengar namanya Azusa Street? Itu kegerakan di Jalan Azusa. Beberapa tahun lalu, saya ketemu tempatnya. Sekarang yang jaga adalah seorang pendoa syafaat orang Filipina. Rumahnya masih ada utuh sampai sekarang. Itu Azusa Street sama tuh. Begitu Roh Kudus melanda daerah itu, sepanjang jalan itu, orang jalan aja, geter saudara. Teriak, nangis, bertobat. Tidak ada orang injili. Dan itu rumah sampai sekarang didatangi banyak orang. Saya masih ingat 2 tahun lalu kira-kira waktu di Amerika Tuhan berkata datang ke sana nak. Saya pergi ke sana, saya cari. Terus kemudian saya dibawa masuk ke dalam. Yang jaga ini orang Filipina, dia berkata, Pastor, aku mau tunjukkan kamu sesuatu. Saya dilihatkan mimbarnya Kathryn Kuhlman. Jadi saya berfoto di mimbarnya Kathryn Kuhlman. Mau khotbah, saya khotbahi saudara. Jadi saya berdiri begini, saya bilang Tuhan, aku percaya kegerakan akan terjadi. Anda kalau baca Kathryn Kuhlman ya, dia itu kalau misalnya dia khotbah di hotel, di ballroomnya, di luar dicegat wartawan begitu banyak, dia masuk lewat dapur. Di dapur itu kan orang lagi masak kan tidak ngerti apa-apa. Dia lewat aja. Begitu lewat, gubruk, kokinya bergelimpangan jatuh dilanda Tuhan. Dia itu kalau nyapa orang baru, halo, lumpuh jalan, saudara, buta melihat. Baru halo kayak kita, halo, apa itu? Ini baru halo, orang dilawat Tuhan. Saya percaya Great Awakening itu campuran termasuk dari situ.
Saya nggak tahu bagaimana itu. Tapi tadi sore Tuhan ngomong jelas. Dia berkata, kamu kan kumpul dengan hamba-hambaku ini. Yang masih hidup. Kamu nempel gitu aja. Nular. Ngefek ke hidupmu. Ngefek ke jasmani. Dia bilang, apa bedanya dengan yang lain-lain? Robert Liardon pernah beri saya hadiah. Masih saya simpan sampai hari ini. Dia beri saya patungnya Smith Wigglesworth. Setinggi ini, saudara. Patungnya Smith Wigglesworth. Pakai jas kuno, bawa Alkitab kecil, tangannya begini, di bawah dengan tulisan, only believe. Percaya saja. Tuhan bilang, kamu pikir itu kebetulan? Dia berkata, aku akan bangkitkan Smith abad terakhir. Itu bangkitin puluhan orang mati, saudara. Gayanya aneh. Ada seorang perempuan, tumornya gede di perut. Bilang, Smith, doakan aku dengan lemes-lemes gini. Didorong ke tembok, itu perutnya yang ada kankernya ditonjok, saudara. Bam! Dan Smith itu bekas tukang ledeng. Ya, kasar orangnya. Dia bertobat, didoakan terus sama istrinya. Dia tonjok itu perutnya, wes, kankernya keluar, sembuh. Itu kasar caranya. Tapi dia bangkitkan puluhan orang mati. Tuhan bilang, kenapa kamu tidak bisa percaya? Gabungan dari semuanya akan melanda Indonesia. Bayangin, saudara, gabungan itu akan melanda Indonesia. Saya bilang, Tuhan, mungkinkah? Dia bilang, apa yang tidak mungkin? Omong ke anak-anakku malam ini. Kenapa saya tekankan yang ini satu? Dia bilang, bicara ke anak-anakku. Mulai percaya, itu akan terjadi. Masih ada lagi. Tahun 83, saya ikut namanya acara Amsterdam 83. Itu 10.000 penginjil internasional, penginjil keliling internasional, seluruh dunia dikumpulkan di Belanda, di kota Amsterdam. Siapa yang mengumpulkan? Billy Graham. Dan Tuhan berkata begini, apa kamu kira itu kebetulan? 10.000 tahun 83. Umur saya baru 21 waktu itu. Benar-benar saya ya tidak punya pengalaman, saya belum full time. Saya daftar, diterima. Saya masih ingat, saya dengan Pak Adi daftar. Saya lihat posternya, Pak Adi bilang, Anda tidak pengen daftar, Anda kan punya panggilan penginjil. Oh, saya boleh Pak Adi, ya daftar aja, siapa tahu. Saya juga daftar. Daftar, isi formulir, kirim ke Amerika. Ke Minnesota, ke kantornya Billy Graham. Selang 1 bulan dapat. Saya pas di kantor, saya lihat Pak Adi bilang, Agung, kamu sudah dapat jawaban belum? Belum Pak Adi, saya sudah. Terus saya boleh ikut, saya diterima ini. Dan itu keterangan jelas, tanggal sekian berangkat, termasuk diberi tiketnya. Saya bergegas pulang, sampai di rumah, di depan meja saya lihat amplop yang sama. Saya sambar, saya buka, persis diterima. Saya enggak buka lebih jauh, saya bawa ke rumahnya Pak Adi lagi. Pak Adi, saya juga diterima. Wah, puji Tuhan ya, kita daftar 2, dapat 2 katanya. Lalu kita buka, Tuhan bilang, itu semua hotel dibayar semua. Dia berkata, apa itu kebetulan, nak? Tidak akan kebetulan. Sampai heran saya bilang, Tuhan, engkau ini ngatur semua. Saudara tahu saya belajar tentang iman, saya baca bukunya Kenneth Hagin. Beberapa tahun sebelum dia dipanggil pulang, saya duduk 1 minggu, pagi sore di Amerika, gereja kecil yang ngajar Kenneth Hagin. Tiap hari didoakan tumbang, Beberapa tahun sebelum Kenneth Hagin dibawa pulang ke rumah Tuhan. Sekian tahun yang lalu, saudara ngerti saya diberkati dengan bukunya Dr. Chow. Saya ditemukan Tuhan dengan Dr. Chow. Hari itu dia agak sakit, dia tolak batalin semua tamu yang lain, cuma saya tok diterima dia, tumpangi tangan, didoakan. Saudara, waktu Bahtera ke Korea, kami dibawa ke tenda pertama
yang Dr. Joe punya. Itu disimpan di tempat yang tidak ada orang tahu. Itu Bu Nani ngomong gini, Tuhan bilang ada tempatnya, main kepekaan. Di mana? Ngomong ke siapa? Enggak tahu. Tuhan ngomong gini, cari, ketemu ini orang itu, dituntun aja. Diajak ngomong, kamu tahu nggak gini-gini? Kita nggak tahu. Oh saya tahu. Ayo saya antar. Itu ya kalau bukan dengerin peka dengan Roh Kudus nggak bisa. Sampai dibawa, itu tenda pertama. Dan itu orang-orang Bahtera duduk di situ sembahyang bilang Tuhan, ini awal sumurnya gereja Yoido. Apa Anda tidak percaya? Satu hari akan ada gereja-gereja besar luar biasa karena jiwa-jiwa diselamatkan, nama Yesus dimuliakan. Pikir saudara, saya masih punya daftar sangat panjang loh. Tapi dengerin baik-baik. Covenant. Sipora taruh di kaki Musa. Pengantin darah bagiku. Begitu nempel, covenantnya berlaku. Karena itu Tuhan membiarkan Musa. Iblis berhenti menuntut. Karena covenant seperti itu jalan. Dan Tuhan berkata, ini yang akan terjadi. Great Awakening akan membawa dampak begitu besar buat bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat hari ini Anda terima sebuah covenant antara Anda dengan Tuhan. Saudara, setiap kali engkau punya masalah, angkat dan berkata ini ada perjanjian antara aku dengan engkau.